Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma'ta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharain. Amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-65. Mudah-mudahan kajian ini jadi ilmu yang manfaat, berkah. Untuk itu mohon disimak, dikaji, dan ditelaah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allahu bi wujudil awrati. Idza ra'aita, apabila melihat siapa engkau, melihat abdan akan seorang hamba, aqamahu yang telah menempatkan kepada hamba siapa Allah, menempatkan biwujudil awradi, dengan wujudnya, dengan hadirnya, yaitu wirid-wirid. Wa adamahu, dan melanggengkan ya Allahu kepada hamba alaiha, atas al-awrad, atas wirid-wirid, ma'atul imdadi, bersama sepanjang pemberian-pemberian itu terus, atau sepanjang istimror, sepanjang waktu wirid itu terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tahqironna, maka jangan pernah engkau meremehkan, mengabaikan, menghina ma, terhadap sesuatu, manahahu, yang telah memberikan kepada manahahu, yang telah memberikan kepada hamba siapa maulahu, kekasihnya hamba, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau lam taro, belum melihat, alaihi, atas hamba, melihat simal arifina, ada tanda-tanda sebagai orang yang ma'rifah. Wala, juga sampean belum juga melihat ada tanda-tanda bahdatal muhibbina, sebagai Anda belum melihat keelokan seperti orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaula waridun, maka andaikan tidak ada apa warid. Nanti saya akan menjelaskan apa wirid, apa. Andaikan tidak ada warid dari Allah, maka tidak ada apa wirdun, yang namanya wirid. Sebelum saya membaca secara lanjut dari syarah kitab Iqadul Imam ini, yang menjadi karyanya Ibnu Ajibah, saya akan memberikan satu penjelasan terkait dengan kaidah yang ke-65. Ketika engkau melihat seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah, dimukimkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, dalam wujud apa, dalam bentuk apa, yaitu dalam bentuk Allah telah memberikan wirid-wirid. Allah berikan orang itu bisa wirid. Pemberian Allah itu namanya warid. Sedangkan wirid itu merupakan satu usaha, pekerjaan, aktivitas dari sebuah ibadah secara rutinitas yang dilakukan oleh seorang hamba
yang diniatkan, ditujukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wirid. Jadi warid itu adalah pemberian-pemberian Allah dalam bentuk apa, rahmat, fadlullah, karunia-karunia Allah, dalam bentuk inayah Allah, hidayah Allah. Itu warid-warid yang bersumber atau yang datang dari Allah. Sedangkan wirid itu adalah sesuatu yang dilakukan, yang bersumber dari manusia. Artinya aktivitas, perbuatan manusia secara kontinu, secara istiqomah dilakukan. Yang mana seluruhnya itu ditujukan, wirid itu untuk Allah. Jadi rutinitas kebiasaan secara kontinu itu wirid namanya. Tentu Anda akan bertanya, apa sih wirid itu? Apakah zikir? Apakah wirid itu ada bentuk wirid-wirid yang lain? Nanti akan saya jelaskan bentuk-bentuk wirid. Nah, di dalam narasi ini ketika Anda melihat ada orang yang telah diwujudkan untuk bisa wirid, ya, ketika Anda melihat orang di mana orang itu telah ditempatkan, diposisikan oleh Allah untuk selalu kontinuitas wirid. Serta tidak hanya itu, Allah juga melanggengkan pemberian-pemberian. Pemberian wirid itu diberikan terus, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Dia diberikan kelanggengan. Diberikan kelanggengan apa? Warid, pemberian-pemberian karunia dari Allah yang berupa wirid itu tadi. Dilanggengkan. Kalau ada orang yang ketika Anda lihat diberikan seperti itu oleh Allah, orangnya senang baca Quran, dibaca tidak hanya sekedar baca, tapi dilakukan bertahun-tahun. Dilakukan bertahun-tahun itu namanya wirid. Tidak 1 hari, 2 hari, ya. Dan wirid itu memang terbatas, ya. Kontinu, terbatas, dilakukan secara terus-menerus. Itu wirid namanya. Dan tentu bahwa orang berwirid itu tujuannya adalah bagaimana qalbiyahnya itu bisa bersih, bisa menjadi orang yang baik qalbiyahnya. Dan tentu dari wirid-wirid yang ada itu nanti akan melahirkan asar namanya, pengaruh di dalam perilaku kehidupan. Mulai dari perilaku kehidupan, cara hidupnya, mensikapi terhadap takdir-takdir Allah, mensikapi terhadap kehidupan, mensikapi terhadap problematika. Ini kalau wiridnya benar nanti, maka wirid itu juga akan bisa menjadi solusi. Maka itu ada satu kaidah bahwa man kana laisa lahu wirdun kal kirdi. Ya. Barang siapa yang tidak punya wirid dalam hidupnya, maka orang itu seperti kirdun, seperti kera. Kera itu ternyata di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubro itu disebut dagingnya itu adalah lahmul kirdi akbahul luhum bainal hayawan. Jadi yang namanya ya daging kera itu adalah daging paling buruk di sekian banyaknya hayawan yang ada itu. Sampai kalau dibandingkan dengan anjing, babi itu masih parah daripada kirdun. Makanya sampai disebutkan di dalam Al-Quran itu kirodatan khosyin, ya, dijadikan karena sudah mentok. Jadi di antara orang-orang yang mengabaikan di dalam hidup itu, ya, terhadap wirid ini nanti bahayanya sendiri. Maka itu perlulah kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam yang selalu beribadah ini harus punya rutinitas yang namanya wirid. Wirid ya harus punya rutinitas. Entah itu dalam bentuk kalimat tauhid, wirid kepada Allah, entah itu dalam bentuk sholawat, entah dalam bentuk ibadah sosial, entah dalam bentuk yang lain, dilakukan secara kontinuitas dan ditujukan hanya karena ibadah kepada Allah. Nah tentu ini wirid ini nanti akan berimplikasi baik
akan berpengaruh di dalam kehidupan. Kalau memang betul-betul kita itu mengistiqomahkan diri. Karena itu tidak bisa dipindahkan kita sebagai seorang mukmin untuk mengistiqomahkan diri di dalam berwirid. Harus punya wiritan, harus punya tradisi istiqomah, itu harus ada. Entah dilakukan setelah subuh, entah dilakukan setelah pada asar, entah dilakukan dalam kurun waktu 2 hari sekali. Tapi yang jelas bahwa wirid-wirid seperti baca Al-Quran itu harus kontinu. Yang paling adalah istiqomah. Tidak perlu banyak, walaupun banyak nanti kalau kemudian berhenti tidak sama sekali, tentu jauh lebih bagus yang istiqomah. Makanya sampai ada, mohon dikoreksi nanti, ada sebuah hadis Nabi, ayyu a'mal afdol. Amal apakah ya Rasul amal yang paling afdol? Maka qala, jawab Nabi, aduh. Di antara amal yang paling afdol adalah amal yang dilakukan dengan cara dakwah, istimror, istiqomah, walau qalilan. Itu yang semestinya wirid harus kita lakukan. Karena sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa orang yang tidak pernah wirid dalam hidupnya itu enggak ubahnya seperti kera. Dan kera itu dagingnya itu penuh dengan virus. Dibandingkan dagingnya macan dengan dagingnya kera jauh lebih berbahaya dagingnya kera. Oleh sebab itu Quran dengan mengambil satu tamsil dengan kirdun itu bukan berarti tidak punya makna. Ada sesuatu yang terkandung yang membahayakan pada kirdun. Begitu juga orang yang diibaratkan seperti kirdun itu, jangan-jangan di hati kecilnya, di hatinya itu banyak persoalan, banyak problem, banyak virus. Kalau orang itu anti daripada wirid. Wirid itu harus ada. Istiqomah, harus punya keistiqomahan, punya keistiqomahan yang harus dilakukan oleh di antara kita. Dengan cara istiqomah, ya wirid itu nanti akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kan ada. Ingatlah dengan zikir kepada Allah akan menenangkan jiwa, akan menenangkan hati, akan membuat damai, akan selalu menyejukkan. Itu diantara pengaruh-pengaruh daripada wirid. Dan wirid itu tidak perlu beribu-ribu, walaupun beribu-ribu kalau kuat tidak masalah, bagus. Anda bisa kuat, bisa istiqomah dengan wirid cara seperti itu tidak masalah. Tapi kalau memang tidak bisa istiqomah, maka ambillah cara-cara yang sebagaimana contohkan oleh baginda Rasul SAW ketika ditanya beliau tentang amal apa yang paling afdol, beliau mengatakan adwamuha walau qalilan. Itu amal yang sedikit tapi kontinu. Satu hari setelah subuh ngambil 1 lembar, 1 makro, ya membaca Al-Quran, dilakukan secara kontinu. Itu jauh lebih bagus daripada ya satu minggu atau dilakukan 3 hari membaca 5 juz setelah itu berhenti. Masih lebih bagus istiqomah dengan cara wirid, tidak perlu banyak tapi istiqomah. Itu sesungguhnya yang semestinya harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Lah tentu wirid itu kalau diterima itu luar biasa. Andai kan ada wirid orang sudah berpuluh-puluh tahun kok masih juga tetap seperti itu, tidak pernah bisa memberikan pencerahan. Mungkin ada sesuatu yang salah di antara wirid-wirid yang kita lakukan. Wirid itu bisa istiqomah dalam bentuk sholat, rutin sholat tahajud, rutin puasa Senin Kemisnya, rutin daripada berzikirnya, rutin baca Al-Quran, rutin melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak hanya ibadah dalam bentuk spiritual atau ibadah mahdoh, tapi ibadah sosial juga terus dilakukan. Itu bagian daripada wirid. Termasuk orang nyapu ya di masjid dengan istiqomah, orang ngepel di masjid dengan istiqomah, orang bersedekah setiap Jumat tidak banyak tapi terus menerus mengasih uang kepada orang
fakir miskin 50.000, satu misal dilakukan setiap Jumat, itu termasuk wirid. Dan tentu tujuan wirid itu adalah bagaimana kita itu semakin dekat kepada Allah. Karena ini juga bagian daripada perintah dari Allah. Selain ini tugas perintah dari Allah, bahwa wirid itu mempunyai fungsi bermanfaat pada jiwa kita, pada ketenangan kita, jiwa kita. Ya. Maka itu wirid itu harus menjadi satu rutinitas. Entah itu kalau setelah asar, ya berdiam sejenak untuk melakukan tafakur setiap asar, walaupun tidak melakukan apa-apa, hanya tafakur terus. Tafakur pokoknya setiap asar habis sholat setelah wirid, diam sampai setengah jam bertafakur, menyesali akan dosa, mengoreksi dirinya, mentaubati kesalahannya, kemudian menginginkan bagaimana menjadi baik. Itu terus lakukan tafakur seperti itu. Dalam satu hari dievaluasi perbuatannya, amal perbuatannya, ibadahnya dievaluasi, dilakukan pada asar. Itu termasuk tafakur, itu termasuk wirid. Continue ya membersihkan di jalan demi kepentingan masyarakat, biar tidak jatuh. Orang kalau lewat di jalan, dibersihkan jalan itu, setiap hari dikontrol jalannya nggak enak. Itu termasuk bagian daripada wirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh sampai wirid itu masih belum membawa implikasi, ya berarti ada yang salah di antara wirid. Mungkin wirid kita pada saat baca Yasin yang menjadi keistiqomahan kita, bacaannya tidak khusyuk dengan Allah. Begitu baca Yasin, yang diingat adalah sapinya, yang diingat adalah barang dagangannya, yang diingat adalah tempat yang jauh di sana. Ini ada juga sedikit. Makanya yang paling penting bahwa kita wirid kepada Allah itu juga kualitas kekhusyukan. Kalau dibandingkan, bagaimana kalau dibandingkan orang yang wirid setiap harinya 100 kali atau 10.000 baca sholawat tapi lupa dengan Rasulullah, dengan sholawat 100 tapi khusyuk dan hadir, bisa menghadirkan Rasulullah, maka jauh lebih baik yaitu yang 100 kali itu tapi bisa hadir bersama Rasulullah. Mana lebih baik orang itu mampu membaca sholawat ya dalam satu hari 100.000, tapi dilakukan itu setiap bulan ya, atau bahkan setelah 100.000 berhenti, dengan orang baca sholawat 10 kali tapi kontinu, masih lebih bagus 10 kali tapi kontinu. Nah, kontinu 100 kali kontinu pas bisa menghadirkan Rasulullah, itu jauh lebih utama daripada hanya sekedar sholawat tapi tidak bisa menghadirkan baginda Rasulullah SAW. Maka kekhusyuan itu penting. Dari kekhusyuan itu nanti yang akan berpengaruh, bisa menghadirkan ketika membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa menghadirkan Allah, bisa mensyahadah Allah. Itu jauh utama wirid dengan 100 kali bisa hadir di hadapan Allah dibandingkan 1000 kali tapi nggak bisa hadir. Ya inilah penyebab diantara mungkin ada orang banyak wirid tidak berimplikasi, tidak punya pengaruh apa-apa. Jangan-jangan ada yang salah di dalam meletakkan wiridnya, motivasinya, kekhusyuannya, ya jangan-jangan juga keistiqomahannya pengaruh. Ya, walaupun 10.000 kalau dilakukan hanya sebulan sekali, sekalipun 10 kali tapi dilakukan kontinu terus dan bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh lebih hebat yang sedikit tapi kontinu. Jangan-jangan tidak punya pengaruhnya wirid kita itu diantara karena ini. Atau saya sudah hadir, sudah bisa khusyuk, sudah bisa hadir, saya sudah istiqomah, kok masih juga belum ada pengaruhnya apa-apa wirid saya. Mungkin ada sesuatu yang salah juga, mungkin ada ta'adubnya yang kurang di hadapan Allah. Ketika Anda membaca Al-Quran, Anda dalam posisi selonjor, Anda dalam posisi tigra, Anda dalam posisi yang congkak,
hatimu congkak, posisi badanmu congkak. Ini juga pengaruh terhadap keberhasilan efek daripada seorang yang wirid. Jadi ada adab yang lebih tinggi dari ilmu. Itu harus juga dikedepankan. Adab kita kepada Allah, pergaulan kita kepada Allah, pergaulan kita kepada guru kita. Semuanya adab lebih tinggi dibandingkan ilmu. Ya, ini diantaranya yang perlu kita perhatikan. Kalau ada wirid belum sampai, itu tadi barangkali Anda wiridnya itu nggak istiqomah, banyak tapi nggak istiqomah. Atau istiqomah wiridnya tapi tidak khusyuk, atau istiqomah dan khusyuk tapi kurang adab. Jadi ada satu keterkaitan ta'alluq yang tidak bisa diurai. Ya. Jadi harus saling sambung sinambung tiga aspek. Itu sebetulnya terkait dengan dia. Nah, andaikan Anda engkau melihat ada seorang hamba yang diberikan istiqomah oleh Allah, wirid, diberikan terus oleh Allah kemudian untuk ibadah, sholat jamaahnya 5 waktu bisa terpelihara dengan baik, dia wiridannya istiqomah berpuluh-puluh tahun, dan tidak hanya itu, dia diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan sehat terus oleh Allah, rezekinya lancar, wiridannya lancar, istiqomah, tidak belentong-belentong. Itu kalau ada orang seperti itu, fala tastahqironna ma manahahu maula. Kalau ada orang diberi kelebihan oleh Allah berupa istiqomah baca Qur'annya, istiqomah sholatnya, istiqomah puasanya, istiqomah zikir, itu termasuk wirid-wirid, istiqomah jihadnya, ya, berjuang sosialnya di jalan Allah itu kuat, perhatiannya kepada fakir miskin, kepada janda-janda, anak yatim, perjuangannya kepada mereka sangat kuat. Ya, itu menjadi wiridannya dia. Ya, atau ngaji ilmunya terus kontinu, kalau ngajar, kalau belajar juga kontinu, terus menerus, itu namanya wirid. Kalau ternyata sampean ketika menyaksikan ada orang yang sudah istiqomah, diistiqomahkan wiridnya oleh Allah, dilanggengkan oleh Allah, bisa selalu melakukan kebaikannya langgeng, ada kan dalam masyarakat, terus digerojok oleh Allah dengan samudra karunia-karunia oleh Allah, diberi terus. Kalau kamu melihat seperti itu, jangan Anda meremehkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena apa itu? Karena ketika Anda melihat bahwa orang ini wiridnya istiqomah, orang ini sholatnya istiqomah, sholat juga wirid loh, dilakukan secara istiqomah. Baca Qur'annya, wiridnya dalam bentuk baca Qur'an juga istiqomah, puasanya istiqomah, sholatnya tahajud luar biasa. Kalau wiridan itu Masya Allah berpuluh-puluh tahun duduknya di situ dengan cara istiqomah. Begitu juga amal sosialnya juga istiqomah, dia tidak pernah absen untuk membantu orang setiap harinya. Selalu dia mengeluarkan kocek uangnya untuk membantu rasa beratnya orang, membantu orang fakir miskin, itu terus kontinu. Maka ketika ada orang yang seperti itu, kemudian kamu belum melihat hasil efek dari apa yang dilakukan dia, dari sekian wirid-wirid yang ada, kamu melihat orang itu kontinu loh, istiqomah sholatnya, wiridnya istiqomah, loh kok orang itu kemana-mana masih utang, padahal kalau sholat jeduk, kok masih utang ke sana kemari, padahal sholatnya tuh luar biasa, ternyata sama saja. Nggak boleh seperti itu. Makanya fala tastaghfiruna, jangan pernah kamu menghina kepada sesuatu manahu yang telah memberikan kepada hamba itu siapa maulah. Jangan pernah bahwa wirid itu merupakan pemberian Allah. Ketika Anda tidak melihat kepada orang itu dari hasil wiridnya, orang ini belum jadi wali ya.
Kok orang ini juga masih belum jadi ustadz yang hebat. Kok orang ini belum ada tamunya ya, padahal istiqomah wiridnya. Jangan dihina. Ketika Anda tidak melihat lam taro alaihi simal arifin, tanda-tanda seperti orang ma'rifah, tanda-tanda keelokan sebagai orang yang cinta kepada Allah. Jangan sampai menghina orang itu gara-gara sampai tidak melihat kelebihan pada orang yang ahli wirid. Jangan, tidak boleh. Karena bagaimanapun orang itu punya istiqomah yang namanya wirid, yang mana wirid itu datangnya dari Allah yang namanya warid. Tidak bisa digeneralisir, tidak bisa. Ya, digeneralkan tidak bisa. Pemberian Allah. Andai kan ada orang yang wiridnya istiqomah, ya, berpuluh-puluh tahun baca Qur'annya di tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi orang itu kok juga masih tampak kekurangan dalam hidupnya, kok juga belum menjadi sebagai orang ma'rifah kok belum juga menjadi orang sufi yang tenang, kok masih kedungsangan kesana kemari nyari utang. Kalau Anda melihat ada orang yang ahli wirid yang sudah diberikan istiqomah, ternyata di balik itu dia masih, jangan tidak melihat, maksudnya Anda tidak melihat asar daripada wiridnya itu, pengaruh dari wiridnya itu, Anda belum melihat di situ ada tanda-tanda orang sebagai orang yang ahli wirid, seperti orang ma'rifah, seperti orang yang sudah muhibbin kepada Allah. Itu kalau tidak tampak sesuatu dari itu, jangan dulu dihina. Karena apa? Ketika Anda menghina itu sama dengan menghina Allah. Karena kamu anggap kamu generalisirkan. Jadi lihat sesuatu pemberian Allah, ya pemberian Allah tidak ada hubungannya dengan wirid. Karena begitu orang bisa wirid itu sudah diberi loh. Orang bisa wirid, bisa istiqomah sholat, bisa baca Quran pun, sekalipun Anda diperlihatkan orang itu masih melakukan kesalahan dan dosa, melakukan kemaksiatan. Argumentasinya apa? Falaulah waridun maka nabitu. Karena andai kan tidak ada warid itu pemberian Allah berupa apa? Berupa orang itu. Kalau tidak ada warid, sesuatu yang datang dari Allah, maka nabitu, maka tidak ada wirid. Orang itu bisa wirid secara istiqomah, itu tidak akan pernah bisa kalau tidak ada warid. Maka itu jangan dihinakan, jangan disepelekan. Ada orang istiqomah, ibadahnya istiqomah, wiridnya berpuluh tahun, sholat, puasa, zikirnya, baca Qur'annya, ternyata orang itu masih ada kekurangan, belum jadi wali, belum jadi orang sukses. Jangan sampai ada itu. Ya, kultu saya katakan, mazakaru syaikhuna min kita di hadal babi kulliha fil hadam. Katanya Ibnu Atibah, kultu saya komentar, mazakaru syaikh ma ada berbahu. Itu zakarahu telah menyebutkan, ma sesuatu zakarahu yang telah menyebutkan, gua akan siapa asyik ini bisa yaitu ini mama usul ma sesuatu zakaru yang telah menyebutkan gua akan siapa syaikhuna itu. Apa yang dijelaskan oleh kiai ini itu maksudnya di dalam kata mutiara yang 65 itu min muakkidati hadzal, merupakan bagian satu kata mutiara yang menguatkan terhadap bab ini. Kuliah secara keseluruhan daripada bab bil adabi di dalam menjelaskan masalah adab, mulai dari yang awal bagaimana adab pergaulan kita dengan Allah, adab pergaulan kita dengan para guru-guru kita, guru tasawuf, dan adab kita bersama muslim. Jadi kata mutiara yang ke-65 ini adalah sebuah narasi yang menguatkan, ya, sebuah narasi yang menguatkan terhadap bab-bab sebelumnya yang membahas masalah yaitu hubungan pergaulan, baik hubungan pergaulan dengan Allah, dengan para guru sufi maupun sesama muslim.
Wa adapun madzakar, apa yang telah dijelaskan oleh buku ya tentang etika itu, etikanya itu orang, ya adabnya orang, gitu loh. Wa adapun adab, bisa ya. Wa adapun madzakarahu itu maksud apa yang dijelaskan oleh guru kita masalah adab. Itu Allah yastahwa. Jangan sampai seseorang itu merendahkan atau menghinakan atau mentahkir syai'an sesuatu. Jangan sampai menghinakan, merendahkan sesuatu min tajalliyatul haqqi dari penampilan Allah Subhanahu wa taala. Ala ayyi halin, pada posisi apapun adanya. Dalam kondisi bagaimanapun keadaan. Tidak boleh orang itu merendahkan sesuatu apapun dari tajalli Allah. Tajalli itu dengan tajalli Allah dalam bentuk kohar, ya, dalam bentuk kohar dan jabarnya Allah. Orang maksiat, orang melakukan kesalahan itu boleh jadi di situ karena menjadi tajalliyatul haq, min tajalliyatil haq. Jadi sifat penampilan tajallinya Allah dalam bentuk kohar dan jabar. Sudah saya jelaskan itu. Ya, jabar dan kohar. Ketika sudah dipaksa begitu, dia tidak bisa keluar. Dia harus dilalui. Ya. Dan tidak boleh. Wala yang bagi maka tidak diperkenan, tidak boleh naza'a yunazi'u ayyunazi'a, tidak boleh ayyunazi'an nastu, siapa muqtadirun, dan tidak boleh dicabut zat yang kuasa itu. Kalau ini sudah kuasanya Allah ya sudah. Wala yudhar wala ayyudhar, dan tidak boleh ditentang apa koharnya Allah. Tidak boleh dicabut ya. Kalau ini sudah menjadi zat kuasanya Allah, tidak boleh dilawan kalau ini sudah menjadi koharnya Allah. Wala ayat tarido alayya hakimun, wala ayat tarido, dan tiada boleh menentang alayya atau Allah hakimin kepada zat yang maha bijaksana. Enggak boleh kalau itu sudah menjadi kohar dan jabarnya Allah. Enggak boleh ketika ada orang yang bersalah kita bully, kita rendahkan. Itu adab. Ya kan ada salah kita aja. Wa idza ra'aita fa idza ra'aita maka apabila ra'aita melihat siapa engkau abdan, melihat seorang hamba, aqamahu yang telah memakomkan, yang telah menempatkan kepada hamba siapa al-haqqu ta'ala, maksudnya Allah yang maha ta'ala kalimah meluhur Allah. Ketika Anda melihat ada seorang hamba yang diposisikan, yang ditempatkan diwujudil aurati, dengan munculnya wirid-wirid, orang itu kok dikasih wirid, bisa wirid kok diberikan istiqomah. Kata roti sholatin, seperti banyak sholat. Tidak hanya sholatnya itu luar biasa. Tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah semua, ba'diyah, qobliyah, sholatul lail mutlak, tahajud, itu dilakukan semua dengan kontinu, dengan wirid, seperti wirid. Itu wirid namanya. Wirid itu adalah sesuatu perbuatan amal yang diperuntukkan manusia, yang dilakukan oleh seorang hamba untuk Allah. Kasroti sholatin, seperti banyak sholat. Wasiyamin, dan puasa. Puasanya Senin Kemis dilakukan, puasa bid dilakukan, puasa Allah. Wazikrin, dan zikir, kontinu zikirnya. Kalau tiap harinya zikir, ya zikir, sudah nggak pernah ditinggalkan zikirnya itu. Ambil posisi kalau habis subuh itu baca Quran 5 lembar, itu kontinu. Kalau malam itu zikirnya yaitu membaca sholawat misal 100 kali sebelum tidur, dilakukan kontinu. Wajib jihadin, dan yaitu
zikir dalam bentuk ijtihad, berjuang di jalan Allah, baik melalui pikirannya berupa kajian ilmu, mengajarkan ilmu, belajar ilmu, itu ijtihad semua itu. Atau berani mengorbankan harta bendanya, kekuatan fisiknya. Diwujudi, itu namanya wirid-wirid itu tadi yang disebutkan. Wa adamahu, dan ketika itu kamu juga melihat seorang hamba itu adamahu telah melanggengkan siapa Allah kepada hamba alaiha untuk selalu continue wirid terus matulil imdadi, itu sepanjang itu diberikan peparing dikasril hamzati dengan dikasroh hamzanya. Maksudnya apa itu? Tulil imdad ay istimror, terus menerus imdadnya Allah, peparingnya Allah, mau bersama peparingnya Allah, mau bersama. Wa adapun tulil imdad itu takwiyatu untuk menguatkan Allah fil batini, menguatkan tulil imdad fil batini, di dalam batinnya. Karena diberi peparing Allah terus, yang mana peparing Allah bisa wirid itu merupakan satu penguatan seorang hamba di dalam batin. Wasorfus dawagili, dan bisa memalingkan kesibukan wasdawagili dan gangguan-gangguan dihindarkan oleh Allah seluruhnya fiddoiri dalam doa. Jadi kesimpulannya begini, ketika Anda melihat orang ahli wirid dengan pemberian Allah, orang itu bisa wirid secara istiqomah, sholatnya istiqomah, nggak pernah ninggalin sholat jamaah, nggak pernah ninggalin sholatnya, setiap harinya selalu wirid. Wirid itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bentuk baca Quran, wirid dalam bentuk yaitu berzikir, wirid dalam bentuk bersolawat, wirid dalam bentuk bersedekah, itu dilakukan. Tetapi lagi tahu orangnya ahli wirid, seperti itu, tapi tapi Allah lam yaftah, belum membuka siapa Allah alaihi kepada hamba, belum membuka fi ilmil azwaqi, untuk memperoleh ilmu al-azwaq, ilmu bisa merasakan rasanya wirid itu manis apa pahit, itu belum. Jadi ketika Anda melihat orang ahli wirid yang istiqomah, kok ternyata orang itu yang 10 tahun wirid juga tetap belum jadi wali, belum jadi orang makrifat, belum jadi orang soleh, atau orang itu masih belum dibukakan ilmu al-azwaq oleh Allah. Wa amalil qulubi, dan amalia qulub masih belum ikhlas kalau ibadah, masih ada riyahnya kalau ibadah, masih takabur, masih motivasinya wirid itu beraneka ragam untuk kepentingan jabatan dan dunia. Dia belum diberikan ilmu al-azwaq, ilmu untuk merasakan bagaimana nikmatnya ketika bersama Allah. Itu masih kering, wiridnya itu belum jadi mati. Jadi wiridnya itu dipaksakan, nggak ada soal, nggak ada apa. Kalau Anda melihat orang seperti itu, sekali lagi fala tastakhirona, jangan pernah Anda menghina. Kalau keadaan orang yang masih seperti itu, ahli wirid tapi maksiat tidak muncul, ahli wirid bertahun-tahun dia ada di dalam pertapaannya, ada di dalam kholwatnya, ada di dalam meditasinya, ternyata kok dia hanya bisa wirid tok bertahun-tahun, bisa rutin baca Quran secara istiqomah, tapi kok belum jadi wali, belum jadi orang yang tenang, masih belum jadi orang yang tenar. Fala tastakhirona, jangan pernah menghina kalau ada seperti itu. Halahu akan keadaan. Wa ma manahu maulahu, dan jangan pernah menghina terhadap ma manahu maulahu, apa yang telah diberikan oleh Allah. Memangnya diberi apa oleh Allah? Wong dia masih belum bisa kerja, apa memangnya gimana?
Allah itu sudah memberikan. Apa? Bisanya wirid itu pemberian Allah. Sekalipun orang ini masih belum diberi makrifah oleh Allah, belum diberi wusul oleh Allah, belum dijadikan orang yang hakikoh oleh Allah, tapi orang itu telah diberikan wirid oleh Allah. Istiqomah sholatnya, istiqomah zikirnya, istiqomah sodakonya, istiqomah. Tapi di lain tempat dia masih ada banyak kesalahan. Atau dalam bahasa perspektif tasawuf, orang ini kok masih belum makrifah. Maka itu jangan menghina, jangan merendahkan kalau ada seperti. Li'ajli annaka karena sesungguhnya engkau lam taro masih belum melihat alaihi atas hamba simal arifina ada tanda-tanda seperti orang-orang alim. Gara-gara kamu masih melihat kelemahan, kesalahan orang itu kok belum tenang, masih kesana kemari terkesan seperti orang bingung. Padahal dia berpuluh-puluh tahun sholat, berpuluh tahun ada, jangan itu lihat itu, makan tuh sholat, makan tuh wirid. Ada orang kadang itu diikut-ikutkan saja wirid. Padahal wirid itu juga tidak mudah kalau tidak diberi Allah. Tidak bisa, sulit orang berwirid kalau tidak diberikan warid. Itu yang dimaksudkan, jangan sampai menghina itu. Minas sakinati, ciri-ciri orang makrifah itu minas sakinati dari ketenangan, wa tumaninati dan tumanina, warohatil jawarihi wal qalbi, ada kebahagiaan badan dan hati. Kamu juga masih belum melihat kan, jadi karena belum melihat ada tanda-tanda tenang, padahal dia ahli wirid, padahal dia ahli baca Quran, kok tidak ada tanda tenang. Orang itu masih kesana kemari, ya, riwah-riwi terkesan seperti itu. Tapi padahal dia itu ahli wirid, maka kalau melihat itu jangan kamu ingat dulu. Bisa babi bin nasi birridho, karena sebab tiupan angin sepoi ridhonya Allah. Wat taslimi dan kepasrahan ala arwahim yang ada pada roh-roh. Waqala dan dawuh siapa Syekh Daruk, itu Syekh Daruk, si malarifina, adapun tanda-tanda orang ahli ma'rifah itu salah satu ada 3. Awaluha, adapun yang pertama dari tandanya orang ma'rifah itu al-iqradu amma siwa ma'rufihim bi kulli halin wa ala kulli wajhin. Ciri orang ma'rifah sebagaimana dinarasikan oleh Syekh Daruk, awaluha yang pertama adalah al-iqrad, berpaling amma siwa ma'rufihim terhadap sesuatu yang tidak ada kebaikan. Bikulli halin, pada setiap kondisi, wa ala kulli wajhin, dan pada setiap sisi. Jadi berpaling dia segala sesuatu yang nanti akan melahirkan ketidakbenaran. Beriktirad, berpaling dari sesuatu yang tidak makruh. Ada orang nggak suka sama kejelekan, kejahatan, itu berarti dirinya orang itu. Asani yang kedua adalah al-iqbalu alaihi bitarkil hudud wa iqamatil hudud. Orang yang selalu menghadap al-iqbal alaihi kepada Allah bitarkil hudud dengan meninggalkan untuk mencari pahala. Jadi dia menghadap kepada Allah lebih dulu. Otomatis kalau dia mengutamakan akan kewajiban Allah, seruan Allah, ya, maka dia korbankan untuk meninggalkan bagian-bagian yang menyenangkan ditinggal. Dalam hidupnya segala sesuatunya harus didasarkan atas hukumnya Allah. Akhirnya seperti itu. Wa iqamatul huquqi, dan menegakkan hak-hak yang menjadi haknya Allah diberikan sehingga menjadi kewajiban bagi kita. Ya, itu cirinya yang kedua daripada cirinya orang yang ma'rifah. Astalisu, yang ketiga ciri orang ma'rifah, ar-ridho, selalu ridho anu kepada Allah fi majari aqdarihi, ketika ada di jalan takdirnya Allah diterima dengan ridho, mau enak gak enak diterima dengan ikhlas dan tulus.
mau punya jabatan, nggak punya jabatan, kaya, miskin, enak, tak enak, diterima bahwa itu termasuk bagian daripada takdir Allah. Maka itu kalau melihat seperti itu, masa harus kamu hina sih? Jangan-jangan ini cirinya orang marifat. Kok tidak terlihat ada tanda-tanda kemarifahan bagi orang-orang yang sudah ahli wirid? Tidak kamu kenali, tidak kamu melihat ada tanda bahwa dia menjadi wali. Kamu tidak melihat bahwa sekalipun orang itu ahli wirid, tapi kok tidak ada tanda-tanda bahwa dia menjadi orang yang dicintai Allah. Tidak ada tanda-tanda sebagai ahli marifat, tidak ada tanda-tanda sebagai jadi walinya Allah, tidak ada tanda-tanda sebagai orang yang dicintai Allah padahal dia ahli wirid. Maka wala tastakiro, jangan pernah menghina. Alahu akan keadaannya aidon juga, karena alasannya li annaka, karena sebetulnya engkau lam taruh, tidak melihat siapa engkau alaihi kepada hamba bahjatal muhibbina, keelokan seperti orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa ya'adabun bahjatul muhibbin. Apa sih bahjatul muhibbin? Itu al-farhu, orang yang bahagia, senang bimahbubihi, kepada kekasih. Wal iktaru, dan memperbanyak min dzikrihi, untuk berzikir kepada kekasihnya. Wal qiyamu, dan selalu istiqomah menegakkan bisyukrihi, dengan syukur kepada kekasihnya. Wal musara'atu, dan selalu bergegas ila mahabbi, untuk menjadi kekasih. Wa talabil mardhatihi, dan bergegas untuk mencari keridhaannya, keridhaan kekasihnya. Wal khudu'u, dan khudu tawadhu li 'azamati, akan keagungan kekasihnya. Wa tadzallulu, dan merendahkan li kohri, karena kohar sifat Tuhan kekasihnya. Wa izzatihi, dan kemuliaan kekasih. Maka itu ada di dalam sebuah syair, tadzallal liman tahwa falaisal hawasa idza radiyal mahbubu so'alakal waslu tadzallallahu tahattu biru ya jamalihi wa fi wajhi man tahwal faraidu wan naflu. Ini syair tidak akan saya terjemahkan, tidak akan saya jelaskan dulu karena waktunya sudah sampai. Mudah-mudahan kajian pada kata mutiara yang ke-65 ini akan bisa memberikan kemanfaatan kepada kita, akan kita jadikan sebuah seri dari kata mutiara yang ke-65. Wa akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.